Di episode sebelumnya, Medusa yang dibawa Owarashi ke tengah pulau sudah berhasil diaktifkan. Dan Chrome mendapatkan rencana yang bagus dan semua orang langsung berjajar dengan rapi di depan Senku. Dan sebelum menjadi batu, Ukyo memberitahu Senku cara mengaktifkan Medusa adalah dengan suara. Dan harus menyebutkan jarak dan waktunya. Terlihat cahaya ini mulai menyebar dan mengubah orang yang ada di depan Senku menjadi batu. Sementara itu di tempat lain, Mozu dan Hyuga juga melihat cahaya pembatuan yang semakin mendekat. Mozu tahu ini adalah akhir untuk mereka berdua. Dan pertarungan tadi adalah kekalahan pertama Mozu, sekaligus menjadi akhir yang pahit. Tapi Hyuga berkata kalau mereka berdua masih bisa dibangkitkan. Dan jika Mozu nantinya dibangkitkan, Mozu ingin mempelajari teknik tombak dari keluarga Hyuga. Dan Hyuga menerimanya dengan tangan terbuka. Dalam hitungan detik mereka berdua sekarang sudah menjadi batu. Dan di tempat lain juga terlihat banyak penduduk Pulau Harta yang berubah menjadi batu. Dan di tempat Senku semua orang-orang yang ada di baris depan juga sudah mulai menjadi batu. Akhirnya cahaya pembatuan juga sampai di tangan Senku dan Senku terlihat melemparkan sesuatu. Akhirnya cahaya pembatuan ini berhasil menutupi seluruh Pulau Harta. Dan cahaya pembatuan ini berhenti tepat di sebelah Perseus. Jadi Ibara tidak berubah menjadi batu. Setelah beberapa saat akhirnya cahaya pembatuan menghilang juga. Dan Ibara langsung kembali ke pulau dengan menaiki perahu kecil. Sekarang tujuan Ibara adalah mengambil lagi Medusa yang ada di tengah pulau. Ibara menemukan banyak sekali patung manusia di sepanjang jalan. Dan Ibara sangat senang karena dia adalah manusia terakhir di pulau ini. Walaupun sebenarnya Ibara juga merasa kesepian. Tapi Ibara tahu kalau para penyihir memiliki sihir untuk membangkitkan manusia dari pembatuan. Akhirnya Ibara sudah hampir sampai di tengah pulau dan Ibara menemukan patung para penyihir yang berjajar dengan rapi dan dengan pose yang sama. Ibara tidak terlalu mempermasalahkan hal ini, tapi ini adalah jawaban apa yang Chrome rencanakan sebelumnya, yaitu dengan berjajar dengan rapi dan dengan begitu Senku akan tahu kapan cahaya pembatuan akan sampai kepada Senku. Dan Ibara sekarang sudah sampai di tengah pulau dan menemukan patung Soyuz di sini. Ibara langsung ingat wajah Soyuz ini sangat mirip dengan kepala suku. Dan Ibara teringat saat dia membatukan kepala suku di zaman dulu. Setelah kepala suku menjadi batu, Ibara melihat ada bayi laki-laki di sini. Dan ini adalah Soyuz ketika masih bayi. Ibara tahu kalau anak dari kepala suku akan meneruskan 100 kisah dari ibunya. Jadi sudah pasti Soyuz memiliki ingatan yang sangat bagus. Jadi walaupun masih bayi, Ibara ingin membunuh Soyuz juga karena dia adalah saksi mata. Tapi niat Ibara ini gagal karena ibunya Soyuz datang tepat waktu dan membawa Soyuz kabur. Ibara langsung memberitahu para prajurit kalau Pangeran Soyuz diculik oleh seorang wanita. Alhasil ibunya Soyuz menjadi buronan banyak orang. Ibunya Soyuz sempat diserang oleh prajurit tapi dia berhasil kabur. Sampai pada akhirnya mereka berdua meninggalkan pulau ini menggunakan perahu. Dan terlihat juga ibunya Soyuz yang terluka di bagian perut. Kembali ke waktu yang sekarang. Ibara tertawa melihat patungnya Soyuz. Ibara merasa perjuangan Soyuz sia-sia saja karena pada akhirnya Soyuz juga menjadi batu. Setelahnya Ibara mengambil batu besar dan menghantam perutnya Owarashi dengan batu ini. Alhasil patung Owarashi hancur dan Ibara berhasil mendapatkan Medusa lagi. Tapi Ibara malah menemukan jejak kaki di sekitar sini. Ibara yang curiga akhirnya mengikuti jejak kaki ini. Semakin jauh Ibara melangkah, Ibara mendengar ada suara aneh dari anting yang dia gunakan. Ibara curiga ada yang aneh dengan semua ini dan langsung mengikuti jejak ini sekali lagi. Pada akhirnya Ibara menemukan mobil lab. Ibara masih mengira ini adalah hewan yang kabur dari kapal. Tapi Ibara segera tahu kalau ini bukanlah hewan setelah melihat ke dalam mobil lab.
Dan di tengah lantai mobil ini Ibara melihat ada sebuah corong. Dan tiba-tiba corong ini berkata, 5 meter 1 detik. Ibara kaget bukan main dan langsung membuang Medusa yang dia pegang. Tapi ternyata Medusa ini tidak aktif. Terlihat dari semak-semak ada Senku yang membawa telepon. Ternyata orang yang berkata 5 meter 1 detik tadi adalah Senku. Senku berpikir mungkin Medusa tidak bisa diaktifkan dari jarak jauh. Jadi Senku harus berbicara dari dekat. Tapi kemunculan Senku ini tidak diperkirakan Ibara sama sekali. Dan Ibara bertanya bagaimana cara Senku bisa selamat dari pembatuan. Senku mulai teringat lagi saat Taiju menangkap Oarashi. Di sini Senku sudah memikirkan cara supaya bisa selamat dari cahaya pembatuan. Opsi pertama adalah lari sampai di luar jangkauan cahaya pembatuan. Tapi rasa-rasanya ini adalah sesuatu yang mustahil. Opsi kedua adalah dengan mencelupkan kedua jempol tangan di dalam cairan pembangkit. Mungkin nanti Senku akan langsung terbebas dari pembatuan karena bersentuhan dengan cairan pembangkit. Tapi Senku tidak tahu pasti apakah cara ini akan berhasil atau tidak. Dan jika cara ini gagal, maka hanya jempol Senku saja yang tidak akan menjadi batu. Dan mungkin jempol itu akan putus karena bagian tangan yang lain berubah menjadi batu. Senku tidak mau mengambil resiko sebesar ini. Dan kebetulan setelahnya Chrome memberitahu Senku kalau kecepatan cahaya pembatuan bergerak adalah konstan. Chrome langsung memberitahu Ryusui apa yang dia rencanakan. Dan Chrome langsung berdiri 5 meter di samping mobil lab. Dan Ryusui memerintahkan semua orang untuk membuat barisan yang rapi dengan jarak 5 meter. Cukup berdiri dengan tegak saja dan angkat tangan kiri sejajar dengan badan. Setelah tangan kiri ini mulai menjadi batu, langsung angkat tangan kanan sebagai tanda cahaya pembatuan sudah sampai di mana. Proses ini terus berlanjut mulai dari Chrome yang ada di posisi paling depan. Dan Senku bisa memperkirakan kapan cahaya pembatuan itu akan mengenai dirinya. Senku berencana melemparkan botol cairan pembangkit ke atas dan membiarkannya jatuh menabrak tangannya Senku. Tapi Senku tidak boleh melemparkannya terlalu cepat atau terlalu lambat. Senku bisa saja melemparkan botol ini setinggi mungkin supaya botol ini akan mengenai dirinya setelah menjadi batu. Tapi jika melempar terlalu tinggi, ada kemungkinan botol itu akan jatuh di posisi yang salah. Dan jika itu terjadi, maka game over sudah perjuangan mereka. Senku menghitung banyak sekali data dan beberapa kemungkinan yang bisa saja terjadi. Dan akhirnya Senku sampai pada kesimpulan untuk melemparkan botol ini setinggi 3 meter saja dan mulai dari 4 detik dari sekarang. Akhirnya sudah 4 detik berlalu dan Senku melemparkan botol cairan pembangkit. Dan Senku memposisikan tangannya di titik jatuhnya botol ini. Dan benar saja 1 detik setelahnya tangan kanan Senku mulai berubah menjadi batu. Pembatuan ini sangat cepat menjalar dan tidak butuh waktu yang lama pembatuan ini sudah sampai di lehernya Senku. Tapi dalam sepersekian detik botol tadi akhirnya mengenai tangan kanan Senku dan cairan pembangkit langsung membanjiri tangan Senku. Alhasil pembatuan di tubuhnya Senku langsung menghilang dan Senku berhasil selamat dari cahaya pembatuan. Dari kejadian barusan, Senku akhirnya tahu kalau berendam di dalam cairan pembangkit 100% bisa menyelamatkan dari cahaya pembatuan. Tapi sayangnya berendam di dalam asam nitrat itu sama saja dengan bunuh diri. Senku lalu berjalan ke depan dan memberikan tos kepada semua rekan-rekannya. Akhirnya Senku menemukan patungnya Oarashi. Senku mencoba memukul perutnya Oarashi, tapi tentu saja batu lebih keras dari tangan manusia. Dan hasilnya tangan Senku langsung kesakitan. Dan Senku tidak bisa mengambil Medusa dengan cara yang lain karena Ibara sudah terlihat dari kejauhan. Senku memutuskan untuk pergi dan meninggalkan jejak. Dan Senku kabur dengan membawa mobil lab. Akhirnya terungkap bagaimana cara Senku selamat dari cahaya pembatuan. Dan bisa dibilang sekarang hanya ada Senku dan Ibara saja 2 orang yang masih hidup di Pulau Harta ini.
Senku berkata dia akan menjadi ilmuwan yang baik jika Ibara mau memberikan Medusa itu. Tapi Ibara tidak ingin menyerah dan langsung berusaha mengambil Medusa lagi. Tapi Senku sudah menyiapkan beberapa jebakan sebelumnya dan terlihat Senku yang menginjak sebuah tali yang terhubung dengan mobil lab. Dan hasilnya mobil ini bisa bergerak sendiri dan menabrak Ibara. Sekarang Medusa bebas dan Senku langsung mengambilnya. Senku berkata 3 meter 3 det. Belum selesai Senku berbicara, Ibara sudah menusuk lengan Senku dengan cakarnya. Hasilnya pengaktifan Medusa gagal dan Medusa terlepas dari tangan Senku. Ibara langsung menendang Senku sampai menabrak pohon, dan terlihat lengan kiri Senku yang terluka. Ibara lalu membuka baju dan memperlihatkan pelindung yang ada di dadanya. Ibara adalah orang yang sangat waspada, dan dengan adanya pelindung ini Ibara bisa selamat dari tabrakan mobil lab. Sekarang Ibara merasa di atas angin karena Medusa ada di tangannya. Tapi Ibara baru sadar kalau Senku melarikan diri. Ibara merasa seorang pemimpin yang lari dari pertempuran adalah pecundang. Ternyata Senku masuk ke dalam hutan dan Ibara mengikutinya. Senku sengaja masuk ke dalam hutan supaya Ibara tidak bisa melemparkan Medusa. Dan Senku sesekali juga melemparkan botol ke arah Ibara. Tapi botol-botol ini bisa Ibara tangkis dan cairan dari botol ini ternyata adalah sejenis asam. Buktinya adalah pohon yang terkena cairan dari botol itu yang kulitnya meleleh. Senku terus berlari dan sekarang Senku sudah kehabisan senjata untuk dilempar. Setelah cukup jauh berlari, Senku akhirnya sampai di ujung hutan. Dan yang menanti Senku di depan sana adalah tebing di tepi pantai yang tempatnya sangat terbuka. Ibara merasa senang karena Senku malah berlari ke tempat yang terbuka. Sekarang Senku sudah berdiri di pinggir tebing dan Ibara perlahan mulai memojokkan Senku. Senku memperlihatkan cerobong telepon yang dia pegang dan Senku berbohong kalau alat ini bisa mengeluarkan laser yang mematikan. Tapi Ibara tidak tertipu dengan omongan Senku ini dan Ibara yakin alat itu tidak bisa mengeluarkan laser. Jika bisa, pasti Senku sudah menggunakannya sejak tadi. Sekarang Ibara benar-benar ingin mengakhiri semuanya dan Ibara bertanya siapa nama penyihir di depannya ini. Senku menjawab, "Namaku Senku, Senku Ishigami." Ibara lalu berkata, 5 meter 5 detik. Ibara langsung melemparkan Medusa dan Ibara juga mengucapkan selamat tinggal kepada Senku. Tapi tiba-tiba Ibara mendengar ada suara misterius entah dari mana. Dan Ibara baru sadar kalau tempat mereka berada saat ini adalah tebing tempat mereka bertempur sebelumnya. Dan Ibara tidak sadar kalau botol yang Senku lemparkan saat di hutan tadi adalah botol cairan pembangkit. Dan kebetulan tepisan Ibara tadi membawa botol ini ke arah patungnya Ryusui. Dan Ryusui berhasil bangkit dari pembatuan tanpa Ibara sadari. Ryusui yang baru bangkit melihat Senku yang dikejar Ibara. Dan Ryusui juga melihat Senku yang membawa telepon. Dari sini Ryusui langsung pergi ke tempat Mozu dan mengambil anting nirkabel yang Mozu gunakan. Dan Senku berhasil memberikan arahannya melalui telepon. Dan di saat Senku menyebutkan namanya tadi, itu adalah sinyal untuk Ryusui beraksi. Dan Ryusui langsung menerbangkan drone dari belakang Senku. Ibara baru pertama kali melihat drone dan Ibara mengira itu adalah sebuah burung. Dan faktanya sekarang Medusa ada di udara dan drone terbang ke arah Medusa ini. Apakah drone kerajaan sains bisa merebut Medusa dari tangan Ibara? Atau malah Ibara yang masih punya kelicikan yang lain? Temukan jawabannya di video pembahasan selanjutnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.